Bab 3702. Tangkap aku. Master Obatkin, formasi teleportasimu ada di pintu masuk kuil dan ujung lainnya terhubung ke lokasi pertarungan klan Kera. Junna Yuan terkejut. Klan Kera, sebagai salah satu dari 5 klan iblis, tentu saja memiliki fasilitas pelatihan yang lengkap. Di antaranya adalah tempat peristirahatan seperti lembah gunung dan lokasi pertarungan untuk generasi muda. Sebagai contoh, beberapa murid muda, jika mereka datang, biarkan mereka pergi keluar untuk bertarung. Dalam kondisi yang tidak berpengalaman, tingkat kematiannya terlalu tinggi. Oleh karena itu, klan Kera telah menghabiskan kekuatan beberapa generasi dan secara khusus menciptakan medan pertempuran percobaan, yang secara khusus digunakan untuk generasi muda untuk mengembangkan dan melunakkan keterampilan bertarung. Adapun ruang semacam ini, Erik Qin tidak asing dengannya. Di dinasti Kaisar Qin, keluarga Qin juga memiliki ruang seperti itu dan itu lebih maju dari tempat ini. Saat itu, ketika Erik Qin memahami 5 elemen sumber energi, dia disiksa oleh kakak ketiganya. Adapun klan iblis, sebagian besar lingkungan yang bersentuhan dengannya adalah gunung, sungai dan hutan, sehingga ruang uji coba ini juga didominasi oleh gunung, sungai dan pepohonan. Melihat pepohonan yang hijau dan mendengarkan kicauan serangga, Junna Yuan sangat familiar dengan tempat ini, bahkan dia membawa pangeran kedua dan pejuang kebanggaan klan Kera lainnya ke tempat ini lebih dari sekali. Jadi ketika dia melihat sekeliling, dia langsung menilai bahwa mereka berdua berada di lokasi pertarungan ini. Master Obatkin, apakah Tuan Besar Kaisar Kera yang memindahkan harta ruang ini ke kapal abadi? Hati Junna Yuan bergerak sedikit. Benar, kapal abadi itu sangat kecil dan banyak teknik yang tidak bisa digunakan. Ini permintaanku dan juga rencana yang telah lama direncanakan Tuan Besar Kaisar Kera. Tapi kemudian kamu mengirim pangeran kedua ke sini karena kamu ingin. Setelah terkejut, Junna Yuan langsung memikirkan sesuatu. Tujuan dari hutan percobaan ini adalah untuk membiarkan junior klan Kera junior merasakan sensasi lokasi pertarungan dan Erik Qin membiarkan lebih dari 30 pejuang kebanggaan klan Kera masuk. Ini jelas tidak sesederhana berkelahi saja. Kamu pasti sudah dapat menebaknya. Orang-orang itu sudah tiba. Ayo pergi dulu. Ketika aku menjelaskan kepada mereka, kamu akan mengerti. Erik Qin tersenyum dan berjalan ke hutan bersama Paman Yuan dan datang ke tempat terbuka. Pada saat ini, banyak kultivator yang duduk bersila di ruang terbuka ini dan pejuang kebanggaan klan iblis yang keluar dari istana sebelumnya. Alasan mengapa mereka semua berkumpul di sini adalah karena Erik Qin untuk sementara menguasai hutan percobaan ini, tempat lain diblokir. Hanya tempat ini yang bisa menampung orang. Melihat Erik Qin mendekat, wajah pangeran kedua dan yang lainnya penuh amarah. Erik Qin, ini yang kamu katakan, biarkan kita pergi sesuka hati, apakah ini janjimu sebagai master obat? Karena tertipu, pangeran kedua memiliki wajah muram saat ini dan dia berhenti memanggil master obat dan memanggilnya dengan namanya langsung. Itu benar, membiarkan kita pergi dan menipu kita ke tempat ini lagi, karakternya terlalu buruk. Keluarkan kita dan jangan membuang waktu kita yang berharga, kamu sedang melakukan kejahatan. Para pertapa siluman pun ikut ribut, sekaligus melepaskan amarah pada Erik Qin. Jika bukan karena Junna Yuan yang berdiri di samping Erik Qin dan Erik Qin menjadi guru yang diatur oleh Kaisar Kera, mereka bahkan tidak akan bisa berdiri diam lagi. Lagi pula, mereka pikir bisa dibebaskan secara langsung, tetapi mereka tidak sadar dan diteleportasi ke sini, jalan-jalan di sekitar mereka masih terhalang.
Tunggu, kamu tidak bisa bicara omong kosong tentang ini. Sebagai master obat, aku masih menghargai janji. Erikin sama sekali tidak peduli dengan kemarahan orang-orang ini dan melambaikan tangannya. Aku di sini untuk membantu kalian mengingat. Yang aku katakan saat itu adalah, jangan ganggu aku, lakukan apa yang harus kalian lakukan, benarkan. Dan kalian pejuang kebanggaan klan iblis, tujuan selanjutnya adalah untuk mendapatkan kualifikasi rapat terbesar. Yang harus kalian lakukan dalam 3 hari ini adalah berkultivasi dan sekarang aku akan mengirim kalian ke tempat ini. Bukankah ini yang seharusnya kalian lakukan? Semua orang tercengang. Sepertinya Erikin tidak mengingkari janjinya. Itu tidak benar. Kemana kami pergi untuk berkultivasi tidak ada hubungannya denganmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membawa kami ke sini, kata seseorang. Kaisar Iblis Kera mengaturku selama 3 hari ke depan untuk membimbing kalian memahami metode para kultivator biasa. Dan susunan formasi sihir dan teleportasi adalah para kultivator biasa adalah teknik yang kultivator biasa kuasai. Kalian sudah terkena efeknya, bukankah itu membuktikan bahwa bimbinganku efektif? Erikin bertanya balik. Orang-orang itu terdiam lagi. Kamu sedang berdebat. Pangeran kedua mengerutkan kening. Alasan kami terjebak ke tempat ini, bukan karena formasimu sangat kuat, tapi karena kepercayaan kita padamu dan ayah dan ternyata kamu menipu kita. Ya, kamu pembohong. Tidak ada keterampilannya. Kerumunan orang itu segera mengiyakan. Mustahil bagi mereka untuk mengakui bahwa mereka benar-benar dijebak oleh Erikin. Apa yang kamu katakan juga masuk akal. Nah, karena kamu tidak percaya pada kemampuanku, kali ini kita bertaruh dengan adil. Bagaimana kalau kita bertaruh di hutan percobaan ini? Erikin tersenyum sedikit dan menunjuk ke 4 arah. 31 dari kalian, melawan aku sendiri. Selama kalian menang, aku tidak akan peduli lagi selama 3 hari ke depan. Apakah kalian berani bertaruh? Kamu sendiri, ternyata ingin menantang kita yang 30 orang ini. Pangeran kedua memandang Erikin dengan heran. Kalau begitu kamu jangan lupa, aku kultivator 2 kegagalan. Aku tahu, aku akan berurusan denganmu dengan kekuatan fase penilaian tahap awal, kata Erikin santai. Cukup arogan, ayo bertaruh, apa yang kamu pertaruhkan? Kata pangeran kedua. Dari sudut pandang pangeran kedua, begitu banyak orang melawan Erikin sendirian dan kondisi persaingan ini pasti sangat berat bagi mereka. Isinya juga sangat sederhana. Kalian datanglah untuk menangkapku, kata Erikin. Sangat sederhana. Kerumunan itu tercengang lagi. Itu benar, kalian juga tahu bahwa di pinggiran rapat terbesar, aku harus menemukan cahaya Reiki yang sesuai dan mengintegrasikannya ke dalam tanda di punggung tangan untuk membentuk tanda kualifikasi untuk memasuki rapat terbesar. Dan beberapa orang licik menggunakan berbagai trik dan mereka akan merebutnya ketika kamu akan mendapatkannya. Ini juga terjadi dari waktu ke waktu dalam kenyataan. Sekarang kita sedang mensimulasikan situasi seperti itu. Aku mencuri cahaya Reiki khusus yang kamu cari dan kamu datang untuk berburu dan memperjuangkannya. Tentu saja, seluruh lokasi hutan percobaan sudah pernah digunakan olehku untuk sementara waktu dan diatur sebelumnya dengan beberapa metode. Dalam 1 hari, selama kalian bisa menangkapku, kalian akan menang. Mensimulasikan situasi. Mata pangeran kedua tergerak. Meskipun Erikin mengatakan sesuatu dengan kasar, mereka semua mengerti. Faktanya, hutan percobaan ini awalnya dirancang untuk ditempa dalam berbagai situasi.
Semua orang ada di sini, setelah cobaan dan ujian yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun apa yang dikatakan Erikin relatif baru, mereka belum pernah melakukannya, tetapi juga tidak asing. Tetapi jika kita kehilangan cahaya Reiki kita tidak perlu merebutnya kembali. Penatua Yuan juga mengatakan kepada kita bahwa jika kita menghadapi musuh yang tak terkalahkan, kita dapat memilih untuk menyerah, kata Henny tiba-tiba. Ya, mengetahui bahwa menyerah terkadang juga merupakan keputusan yang sangat rasional. Erikin melirik Henny dengan setuju. Jadi, aturan lain adalah bahwa jika kalian dapat meninggalkan tanah hutan ini dalam sehari, kalian juga akan dianggap sebagai pemenang. Bersambung.